Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya dengan saya lagi, Fitria Hanafi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya pengen ngobrol ini karena concernnya saya tentang sosial media, karena saya banyak melakukan kegiatan di sosial media, terutama setelah kita melewati masa pandemic global virus corona ini. Banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan jadi kita lakukan, kemudian banyak hal-hal yang kemudian berubah ya, jadi dari tatanan masyarakat, pola pikirnya masyarakat juga, semua kegiatan-kegiatan yang akhirnya semuanya berpusat di rumah. Nah, karena semua pusat di rumah, yang paling kelihatan dampaknya adalah sosial media. Karena selama ini sosial media itu kan jalannya beriringan dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita lagi pergi ke suatu tempat, kita akan posting. Kemudian kita melakukan pertemuan dengan teman-teman kita di kafe, kita nongkrong, kita cerita-cerita, semuanya bisa kita posting di sosmed atau di sosial media. Tapi sebenarnya apa sih pengaruhnya sosial media sekarang setelah pandemik global ini? Apa yang sangat berpengaruh di sosial media, terutama pengaruh yang negatif atau pengaruh yang positif? Karena kalaupun kita mati-matian untuk terus melakukan kegiatan yang positif di sosial media, juga bisa kita lakukan secara positif kan. Tapi ternyata pengaruhnya sosial media itu sangat besar sekali ya, kalau misalnya teman-teman itu kayak bisa keikut gitu arusnya, ya kan? Bisa kayak searching terus, cari terus, yang akhirnya membuat kita ketemu dengan hal-hal yang negatif juga gitu. Misalnya kalau kita sering-sering buka sosmed, kan kita lagi musim Covid seperti ini ya. Kemudian banyak orang-orang yang dirumahkan, tidak bekerja, terus kemudian banyak kegiatan-kegiatan negatif di sosial media yang tiba-tiba put gitu muncul. Nah, itu harus diperhatikan ya kan teman-teman, supaya kita jangan terikut dengan hal-hal yang negatif itu. Karena kalau kita sudah sering setiap hari, saya waktu pertama kali COVID itu ya, sekitar bulan Maret itu, mengikuti banget gitu kegiatan itu terus ya, beritanya setiap hari. Jadi rasanya itu kita seperti was-was gitu ya, kita seperti deg-degan. Nah, itu memang bawa sekali gitu, pengaruh banget. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah merasa sampai seperti itu, usahakan untuk tidak terlalu sering buka ya sosmed yang pengaruhnya bisa negatif. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya mungkin dengan kita coba untuk uninstall atau mencoba dengan sosmed detox ya. Jadi saya sudah merangkumnya dari beberapa sumber, termasuk beberapa pakar yang saya lihat di sosial media sangat bagus ya, memberikan influence yang positif. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa sosial media itu memberikan pengaruh yang negatif, terlalu banyak berita-berita yang membuat kita kepikiran sampai kita nggak bisa tidur, jadi seharusnya lah kita mencoba untuk mengalihkan ke hal-hal yang lain yang positif. Jadi sebisa mungkin uninstall dulu atau logout dulu atau hapus aplikasinya sementara waktu. Jadi supaya kita itu tidak terus-terusan berpikir hal yang negatif gitu. Nah, setelah itu kita bisa lakukan mungkin 1 minggu, 2 minggu, baru kita ulang lagi dan kita mulai menata diri kita untuk bisa lebih nge-share atau memposting hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Jadi lebih bermanfaat itu biasanya kita selain kita ngecek siapa sih yang mau jadi followernya kita, boleh ya sekali-sekali kita periksa yang jadi followernya kita. Terus kita juga lihat siapa yang kita following. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman itu sudah nggak relevan dengan kegiatan teman-teman sekarang, boleh di remove aja. Dan kalau misalnya nih, ini pengalaman saya ya, jadi karena saya rajin posting, kemudian ini kan juga untuk mensupport bisnis saya, jadi saya juga belajar tentang bagaimana kita men-share atau memposting tentang kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif itu bisa
melalui spiritual kita, terus juga tentang hobinya kita, terus juga tentang kegiatan di rumah kita. Selama kita COVID kan kita banyak kegiatan bersama anak-anak gitu ya. Nah, secara otomatis kan yang jadi followernya saya itu akan lihat kegiatan saya. Dan ternyata ketika saya buka itu untuk publik, itu orang-orang yang tidak saya kenal itu juga pop, tiba-tiba profil saya muncul di mereka, dan mereka juga akhirnya nyapain kita. Jadi kita juga harus aware, juga hati-hati ya kalau misalnya ternyata kita nggak suka gitu, atau kita tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang yang kita anggap mungkin membuat kita tidak nyaman. Nggak apa-apa, itu ada DM-nya itu ada yang kita bisa buat mute ya. Jadi kita nggak perlu harus merasa aduh gimana saya nggak ngobrol, nggak apa-apa, karena itu untuk kenyamanan kita melakukan komunikasi di sosial media. Oke. Nah, jadi karena sudah hampir melakukannya 90% semuanya, kalau kita sudah di rumah pasti sosial media itu ada dalam kehidupan kita ya. Oke teman-teman. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan di sosial media. Jadi ketika kita mau menulis sesuatu, memposting sesuatu, memberikan cerita sesuatu yang akan kita posting ya, yang akhirnya itu akan jadi bacaan buat orang-orang umum ya, di netizen, di sosial media, pikirkan bahwa itu akan memberikan efek yang positif gitu. Dan kalau kita memberikan like, memberikan kita komen juga, pastikan komennya itu yang nggak membuat kita menyesal, aduh saya udah tulis itu gitu ya, kayaknya pengen hapus, kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena pasti akan ada orang lain pada saat itu juga akan baca ya kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau buat like, komen, kemudian mau buat posting, itu dipikirin bahwa itu jejaknya ya, jadi jejak rekam sosial media itu akan ada terus. Makanya sangat penting kita buat dalam komen dan posting yang positif ya. Oke. Nah, jadi karena jejak digital itu ada, biasanya kan kita lihat, tapi nggak semuanya jejak digital itu benar. Jadi ada mungkin hal-hal yang mungkin teman-teman pikir itu benar, ternyata enggak. Jadi itu harus juga dilihat ya. Aduh, kalau nggak benar udah deh, nggak usah dibaca atau nggak usah diterusin lagi. Oke ya. Nah, kemudian kita addiction itu adalah gini. Pagi bangun tidur kita buka sosmed. Siang kita mau jalan, kita buka sosmed. Jalan maksudnya melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Kemudian sore kita pikir kita pegang handphone lagi, kita pegang sosmed lagi. Jadi tapi sebenarnya addiction itu hanya apa ya, sesaat aja. Kalau teman-teman misal taruh gitu ya udah, dia nggak akan kepikiran, kecuali memang teman-teman buat notifikasi di situ ya. Nah, jadi kalau kita memang di sosmed itu ada yang kita cari, pastikan dulu apa yang mau dicari. Jadi artinya semua yang kita cari itu asalnya dari kita. Kita pengen cari sosial media itu ngebahasnya tentang apa. Kalau saya, karena saya suka bisnis, saya suka hal-hal yang berkaitan dengan leadership. Kemudian saya juga belajar tentang sosial media itu tentang digital marketing. Jadi saya akan cari materi-materi yang seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang punya hobi, punya binatang peliharaan, terus kemudian suka hobinya motret, atau suka main game. Pasti yang dicari adalah materi-materi atau posting sekitar hal-hal yang teman-teman sukai ya. Nah, itu akan lebih bagus daripada nyasar kemana-mana, tiba-tiba belanja, tiba-tiba ini tiba-tiba itu. Pokoknya itu harus dibatasin banget deh ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kita nggak emosi sesaat ya. Kalau kita lagi di sosial media, benar-benar bijak, benar-benar membuat supaya diri kita nyaman, juga memilih dengan siapa kita akan berteman di sosial media. Nanti kan saya akan bahas lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial media ini ya. Mudah-mudahan sosial media yang edisi pertama ini bermanfaat untuk teman-teman. See you. Pamit dulu. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.